Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Nama saya Melina Rowanti. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan jauh melampaui profesi dari produk atau jasa. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Yang pertama ada praktik produksi yang bertanggung jawab. Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang menjamin keselamatan pelanggan. Produk sebaiknya memiliki label peringatan yang semestinya guna mencegah kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari pengguna yang salah. Yang kedua ada praktik penjualan yang bertanggung jawab. Ketika karyawan dapat memperoleh keuntungan dari komisi, mereka akan tergoda untuk menyembunyikan kebenaran guna menjual produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pedoman yang dapat mencegah karyawan menggunakan strategi penjualan yang terlalu agresif. Berikutnya, bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang pertama, ada menetapkan kode tanggung jawab. Kode tanggung jawab berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan untuk mempertimbangkan ketika sedang memperluas bisnisnya. Jika perusahaan menerapkan kode yang menekankan pada keselamatan pelanggan, apapun yang mungkin dihasilkan, perusahaan akan selalu memastikan bahwa produk tersebut tidak berbahaya. Yang kedua, ada memantau keluhan. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa pelanggan memiliki nomor telepon untuk melapor jika memiliki keluhan terkait kualitas produk atau perlakuan yang mereka terima dari karyawan perusahaan. Yang ketiga, ada perolehan dan menggunakan umpan balik. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atau produk atau jasa yang baru saja mereka beli sehingga dapat mendeteksi masalah dengan kualitas produk atau dengan cara pelanggan diperlakukan. Berikutnya ada peranan konsumerisme adalah permintaan kolektif oleh pelanggan agar bisnis memenuhi kebutuhan mereka. Yang seterusnya ada peranan pemerintah. Yang pertama mengenai keamanan produk, yang kedua mengenai iklan, yang ketiga mengenai persaingan industri. Berikutnya ada tanggung jawab terhadap karyawan. Yang pertama, keselamatan karyawan. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa tempat kerja aman dan mesin serta peralatan sebaiknya berfungsi dengan baik. Banyak perusahaan saat ini mengidentifikasi keselamatan di tempat kerja sebagai salah satu tujuan utamanya. Usaha perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman mencerminkan biaya yang penting dalam menjalankan usaha. Yang B, perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain. Dua masalah utama berkaitan dengan perlakuan karyawan dan pencegahan terjadi pelecehan seksual. Yang pertama keragaman, yang kedua pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Dan C, peluang yang setara. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi di perusahaan sebaiknya tidak diskriminasi karena asal negara, suku, gender, atau agama. Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 menerangkan bentuk diskriminasi semacam itu. Berikutnya ada bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan dapat memastikan bahwa tanggung jawab terhadap karyawan akan dipenuhi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada kode tanggung jawab. Yang kedua, kebijakan mengenai keluhan. Yang ada konflik dengan pemberhentian karyawan. Beberapa keputusan bisa bersifat kontroversial karena meskipun keputusan tersebut meningkatkan kinerja perusahaan, keputusan itu dapat berdampak buruk bagi karyawan dan komunitas setempat. Yang F ada memuaskan karyawan. Beberapa perusahaan melakukan lebih dari tanggung jawab untuk memastikan keselamatan kerja.
perlakuan dan semestinya dan peluang yang setara. Hal inilah yang akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mengurangi perputaran karyawan. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya. Para pemegang saham, karyawan dapat tergoda untuk membuat keputusan yang memuaskan kepentingan mereka sendiri dan bukan hanya kepentingan pemilik saham. Misalnya saja, beberapa karyawan menggunakan uang perusahaan untuk membeli komputer demi kepentingan mereka pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap kreditur. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban, maka perusahaan tersebut harus menginformasikan hal ini kepada kreditur. Selanjutnya ada bagaimana perusahaan melanggar tanggung jawabnya. Beberapa perusahaan melanggar tanggung jawab terhadap kreditor dengan menyediakan laporan keuangan yang menyesatkan yang melebihi kelebihan kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Proses produksi yang digunakan oleh perusahaan maupun produk yang dihasilkan dapat berbahaya bagi lingkungan. Yang pertama ada polusi udara. Beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat karena polusi udara menghambat pernapasan. Misalnya saja produksi bahan bakar dan baja, serta menggunakan kendaraan telah meningkatkan kadar karbon dioksida dalam udara. Yang B ada polusi tanah. Tanah telah berpolusi oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi. Contoh polusi tanah yang terkait adalah limbah padat yang tidak dapat membusuk. Sebagai akibat dari limbah, tanah tidak hanya terlihat tidak menarik, tetapi juga tidak lagi berguna untuk tujuan lain, seperti pertanian. Yang keenam ada tanggung jawab terhadap komunitas. Ketika perusahaan mendirikan basisnya di suatu komunitas, maka perusahaan tersebut menjadi bagian dari komunitas itu dan mengandalkan komunitas tersebut sebagai pelanggan dan karyawan. Perusahaan mendemonstrasikan keprihatinan terhadap komunitas tersebut dengan mensponsori acara-acara lokasi atau memberikan sumbangan ke yayasan lokal. Selanjutnya ada konflik dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial. Keputusan manajer perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab mesin dapat bertentangan dengan memaksimalkan nilai tanggung jawab bisnis dalam lingkungan internasional. Ketika perusahaan bersaing dalam lingkungan internasional, perusahaan harus menyadari perbedaan budaya. Yang C, biaya yang memenuhi tanggung jawab sosial. Beberapa perusahaan mengeluarkan beban dan jumlah besar di semua bidang tanggung jawab sosial. Yang D, ada biaya keluhan. Pelanggan yang menuntut perusahaan karena produk cacat atau iklan yang menyesatkan karyawan menuntut perusahaan karena diskriminasi merupakan praktik yang umum saat ini. Cukup sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Oke.